Video presentasi kelompok 6 pada mata kuliah Financial Technology dengan dosen pengampu Dr. Fitri Santi, MSN. Dengan anggota kelompok Anissa Rahmawati, Satya Juliesari Dinci Rosalinda Safitri, Nadia Razika Lestari, Wal Rotua Lumban Gaul. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang Financial Technology yakni bab 1 yang berjudul Introduction. Financial Technology atau yang sering kita kenal sebagai vintage merupakan inovasi dalam transaksi keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk, layanan, serta model bisnis baru dalam sistem keuangan. Hal ini mencakup berbagai aplikasi, proses, produk, dan model bisnis di sektor keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan aktivitas keuangan. Contohnya termasuk sistem pembayaran digital seperti peer-to-peer lending, kemudian crowdfunding, dan cryptocurrency seperti Bitcoin. Di Indonesia sendiri, financial technology ini telah memainkan peran penting untuk mendorong inklusi keuangan, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, serta memberikan akses layanan kepada mereka-mereka yang belum terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Contoh terbaru dari adanya financial technology di Indonesia sendiri dalam kehidupan sehari-hari yakni penggunaan aplikasi pembayaran mobile seperti OVO dan GoPay yang mempermudah pembayaran serta transfer keuangan, seperti layanan Buy Now Pay Later yang menawarkan fleksibilitas untuk pembayaran online. Nah, revolusi finansial teknologi yang telah membawa angin segar dalam dunia keuangan memperkenalkan teknologi canggih yang memudahkan transaksi. Nah, startup atau perusahaan yang telah menganut finansial teknologi ini sudah memberikan ide-ide segar, kemudian pendekatan yang tidak monoton atau konvensional. Nah, perusahaan tersebut telah memberikan akses yang lebih cepat dan mudah daripada bank-bank tradisional. Namun dengan semakin canggihnya kemajuan dalam financial teknologi ini menjadi sebuah tantangan, yakni terutama dalam keamanan cyber. Penting bagi perusahaan-perusahaan yang menganut financial teknologi ini untuk terus mengembangkan sistem keamanan yang kuat guna melindungi data-data pelanggan dan membangun kepercayaan mereka terhadap financial teknologi itu sendiri. Nah, kita beralih pada subbab yang pertama, yaitu mengenai banking and the e-book moment. Financial teknologi ini dianalogikan sebagai para pembaca yang beralih dari buku-buku fisik ke buku e-book. Sama juga dengan nasabah perbankan yang beralih dari layanan bank-bank tradisional menjadi layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh financial teknologi ini. Nah, e-book ini mengubah secara fundamental mengenai industri penerbitan. Hal ini juga serupa terjadi pada industri perbankan dengan hadirnya financial teknologi ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasannya masyarakat sekarang sudah beralih menggunakan pembayaran mobile seperti Dimo oleh Bank BRI, kemudian Livin by Mandiri. Nah, dengan adanya financial teknologi ini, maka layanan keuangan ini akan terus berkembang di masa depan. Nah, di subbab ini kita juga akan membahas tentang pergeseran landscape keuangan, kemudian revolusi finansial teknologi yang belum selesai, tantangan bagi bank, resiko utilitas, dan masa depan sektor perbankan yang dipengaruhi oleh finansial teknologi ini. Nah, materi selanjutnya yaitu the shifting financial landscape atau pergeseran landscape keuangan. Nah, inovasi yang terus berkembang dalam financial teknologi ini telah memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan kontrol atas keuangan mereka dengan adanya misalnya dompet digital dan platform seperti peer-to-peer. Transaksi keuangan finansial ini menjadi lebih cepat dan mudah, tentunya akan lebih menarik banyak nasabah ya. Kemudian hal ini tanpa terikat oleh jam-jam operasional bank tradisional. Bank digital dengan model bisnis yang ramping dan fokus pada pengalaman pengguna menawarkan alternatif yang menarik bagi mereka mencari solusi perbankan yang lebih sesuai dengan gaya hidup masa kini atau modern ini. Nah, kita materi selanjutnya yaitu an unfinished revolution atau revolusi financial teknologi yang belum selesai.
Nah, inovasi-inovasi dalam finansial teknologi ini akan terus berkembang dan terus mengalir, membawa kemudahan dan kecepatan dalam transaksi keuangan. Contoh perusahaan Pay-to-Pay and Apple Pay hanyalah beberapa contoh yang telah mengubah cara kita bertransaksi. Namun dengan kemudahan ini juga datang kompleksitas dan tantangan seperti kebingungan konsumen dengan banyaknya opsi-opsi pilihan pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan regulasi yang dapat mendukung inovasi sambil menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem keuangan. Nah, keseimbangan inilah yang nantinya akan menentukan masa depan finansial teknologi dan dampaknya terhadap ekonomi global di masa depan. Baiklah, materi selanjutnya adalah The Challenge to the Banks. Nah, finansial teknologi ini telah membawa inovasi-inovasi baru yang menghadirkan perubahan besar yang dapat dan disambut baik oleh masyarakat. Nah, menurut laporan Millennial Disruption Index, menunjukkan 73% responden remaja hingga usia pertengahan 30-an lebih antusias dengan layanan keuangan dari Google atau Apple dibandingkan bank-bank tradisional. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi bank-bank, terutama tantangannya ada dua yang mendasar. Yang pertama adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat. Krisis keuangan global yang lalu telah meninggalkan trauma atau kegelapan pada reputasi industri perbankan. Skandal-skandal, masalah besar yang melibatkan praktis bisnis yang tidak etis dan keputusan yang merugikan nasabah telah mengikis kepercayaan publik terhadap bank-bank tradisional ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah beradaptasi dan berinovasi. Bank perlu menghadirkan layanan yang lebih menarik, lebih cepat, lebih mudah, sesuai dengan kebutuhan konsumen masa kini yang terbiasa dengan kemudahan teknologi. Bank-bank harus bergerak cepat untuk memperbaiki reputasi dan membangun kembali kepercayaan publik, sembari menawarkan layanan yang lebih personal, lebih nyaman, dan sesuai dengan kehidupan digital di saat ini. Nah, jika bank-bank gagal melakukan dua hal tersebut atau mengatasi dua tantangan ini, maka bukan tidak mungkin mereka akan tergilas atau tertinggal dari adanya revolusi dan inovasi finansial teknologi yang terus berkembang di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, ke pembahasan selanjutnya itu the utility risk atau risiko utilitas. Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan blockchain dapat membantu bank-bank tradisional ini menawarkan layanan yang lebih efisien dan personalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan finansial teknologi ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan dan memungkinkan bank untuk memperluas jangkauan layanannya. Nah, transformasi ini tidak hanya penting untuk pertumbuhan bank, tetapi juga untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah di masa depan. Jadi, adanya atau berkolaborasi bank-bank tradisional ini dengan finansial teknologi ini bisa menekan risiko utilitas yang akan terjadi dan akan berpengaruh sendiri pada bank-bank tradisional. Nah, materi selanjutnya adalah The Future for the Banking Sector. Nah, menurut Francisco Gonzalez, ketua dari CEO BBVA, memprediksi bahwa setengah dari bank dunia akan menghilang akibat disrupsi digital. Namun, bank-bank yang mampu beradaptasi dan berinovasi dengan finansial teknologi akan terus berkembang, dan bank-bank ini akan menjadi seperti App Store keuangan yang menawarkan berbagai solusi dari masalah-masalah keuangan. Dengan demikian, mereka tetap akan menjadi relevan bagi pelanggan sebagai satu-satunya sumber keuangan global terbaik. Nah, kemudian bank-bank yang bisa berkolaborasi dengan perusahaan fintech ini akan menjadi kunci keberhasilan dan dapat lebih mudah menghadapi tantangan atau disrupsi digital di masa mendatang. Nah, kita masuki ke subbab yang kedua, why we are so excited about vintage. Mengapa kita harus bersemangat tentang finansial teknologi ini? Dinamika perekonomian dunia semakin berubah ini dan semakin bertumbuh dengan sangat pesat ini. Dengan hadirnya finansial teknologi ini akan membawa dampak positif atau kebermanfaatan yang menawarkan cara-cara baru yang lebih efisien dan inovatif dalam mengelola keuangan yang relevan dengan masyarakat atau kebiasaan di masa sekarang yang berkaitan dengan teknologi-teknologi. Nah, dalam subbab ini kita akan membahas pertama adalah bagaimana semuanya dimulai atau bagaimana finansial teknologi ini dapat mempengaruhi
atau mengelola keuangan kita. Kemudian yang kedua, lebih dari sekedar keributan atau apa yang dibawa oleh vintage ini. Hal-hal apa yang akan mempengaruhi kita oleh financial technology ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan vintage di negara berkembang. Kemudian yang keempat, bank-bank ini harus waspada. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana vintage ini membawa perubahan dan bank-bank ini harus merevolusi atau merekonstruksi dan harus ditata ulang sehingga menjadi lebih baik dan beriringan dengan perkembangan financial technology ini. Pada bagian ini kita akan membahas tentang how did it all beginning. Pada judul ini adalah menjelaskan bagaimana sebuah permasalahan yang terjadi, yaitu krisis keuangan yang mengakibatkan kepercayaan pada masyarakat terhadap perbankan yang tidak akan menggunakan lagi dan kurang dalam akses penggunaannya. Tapi dengan kehadiran fintech ini, ditambah lagi dengan perubahan zaman yang ada di transisi ke milenial, sehingga kemelekan terhadap konsumen atau pelanggan terhadap teknologi itu sangat gencar-gencarnya, sehingga banyak para ahli itu berinovasi untuk dapat menciptakan sebuah financial teknologi dalam bidang perbankan yang memudahkan aksesnya untuk para pelanggan-pelanggan. Oke, selanjutnya adalah more than first, what does fintech support? Tentang bagaimana fintech ini berperan dalam keberlangsungan di masyarakat sekitar, gitu kan. Sebelumnya kita membahas bagaimana itu kan fintech itu bisa ada, gitu kan, dimulai dari krisis keuangan yang membuat masyarakat tidak percaya dengan perbankan, sehingga muncullah fintech ini sebagai bentuk kemudahan dari masyarakat dalam mengakses-aksesnya, gitu kan. Dan fintech ini menawarkan sebuah transportasi dan sebuah pertumbuhan perekonomian yang pesat, gitu kan. Dan dengan kemudahan dan transportasi yang ada, sehingga itu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi pada perbankan, gitu kan. Nah, fintech ini juga berpengaruh pada perbankan itu di segi peminjaman peer-to-peer, di mana contohnya paling simpelnya itu di Indonesia kita sendiri adalah menggunakan m-banking. Yang begitu kita tidak perlu kita harus ke ATM gitu untuk melakukan peminjaman, gitu kan. Kita perlu hanya menggunakan m-banking untuk dapat melakukan transaksi-transaksi, sehingga memudahkan kita dalam melakukan sebuah tujuan yang kita inginkan, gitu kan. Dan juga fintech ini juga banyak berkembang di dunia yang dapat mempermudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas dalam hal keuangan. Dan juga fintech ini juga berpengaruh pada investasi yang terjadi dulu, bahwa investasi itu hanya digunakan untuk orang kaya, dan juga investasi juga sangat ribet dalam soal regulasi. Tetapi pada zaman sekarang dengan teknologi yang ada, fintech menawarkan sebuah teknologi yang dapat diakses oleh berbagai masyarakat dengan mudah dengan menggunakan aplikasi, yaitu broker-broker yang ada, yang dimana itu mempermudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dan menginvestasi sesuai dengan keinginan mereka. Dengan begitu akan meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, yang dimana dipermudahkan adanya sebuah peran fintech ini. Ini adalah fintech in the developing world starting from scratch. Sini dimana perkembangan fintech di negara berkembang itu sangat pesat. Mengapa? Sebab negara berkembang itu memiliki infrastruktur yang cukup minim, sehingga kemudahan dari fintech ini untuk masuk ke negara berkembang itu sangat pesat, gitu kan. Beda dengan negara-negara maju yang sudah memiliki fintech lebih awal dan lebih canggih, gitu kan, sehingga akses untuk berinovasi di fintech di bagian negara tersebut itu sangat mengalami kesulitan. Maka dari itu perkembangan dalam fintech di negara yang berkembang cukup pesat dan mudah diakses bagi para ahli untuk dapat berinovasi dan merancang fintech apa yang lebih baik lagi. Dan juga negara maju juga disebabkan juga banyaknya akses internet yang dimiliki, membuat fintech juga susah untuk berkembang di negara maju, gitu kan. Sedangkan di negara berkembang itu mereka menggunakan SMS atau ponsel sebagai alat mereka dalam mengakses berbagai hal, sehingga itu merupakan peran penting bagi fintech ketika mereka digunakan dengan menggunakan ponsel, sehingga itu sangat diperlukan. Dan perkembangan dari fintech di negara berkembang itu sangat begitu maju dan berkembang pesat. Dan juga selanjutnya itu adalah fintech ini memiliki peran yang sangat baik. Karena apa? Karena masyarakat di negara berkembang itu dapat
menerima apapun hal yang baru daripada teknologi yang ada. Disebabkan apa? Karena dengan adanya teknologi yang ada di negara mapan, negara berkembang, itu membuat mereka memudahkan dalam segala aktivitas yang ada, terutama di bidang transaksi keuangan, sehingga mereka pasti akan menerima segala bentuk perkembangan fintech yang ada. Dan juga lupa sabar dulu. Mungkin mereka mencoba. Sehingga juga para ahli fintech ini juga akan berinovasi dan mengembangkan bisnis mereka yang di bidang fintech di negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya itu adalah Bank BI, di mana bentuk selanjutnya adalah Bank BI, di mana sebuah bank yang memiliki sebuah notabene layanan yang bisa dibilang jadul. Mereka masih menerapkan sebuah layanan yang masih manual. Mereka melakukan sebuah layanan di mana pelanggan datang ke tempat mereka, yang membuat ketidakefisienan dan ketidakmudahan bagi pelanggan dalam melakukan sebuah transaksi ataupun pinjaman. Dengan begitu, masyarakat banyak mungkin mengeluh-ngeluhkan akan sebuah hal itu, sehingga muncullah sebuah fintech yang menawarkan sebuah layanan yang baik bagi masyarakat dalam memudahkan mereka dalam bertransaksi atau melakukan peminjaman. Dengan menggunakan layanan tersebut, masyarakat dapat menggunakannya dengan lebih mudah, lebih efisien, dan juga masyarakat juga akan merasa nyaman dengan ada kehadiran fintech tersebut, terutama juga di kalangan anak muda yang melek akan sebuah fintech. Tetapi ketika bank yang tidak menerapkan sebuah layanan dalam bidang fintech, itu akan membuat sebuah bentuk pelanggan yang tidak menyukai akan tersebut. Dengan begitu, perlahan pelanggan akan meninggalkan bank tersebut dari sebuah dengan begitu pelanggan akan meninggalkan bank yang tetap tidak menerapkan sebuah fintech. Dan dengan begitu this third reimagined adalah sebuah bentuk di mana bank itu merasa tertantang untuk dapat bersaing daripada sebuah kemunculan financial teknologi ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau strategi yang dilakukan, itu adalah pertama adalah inkubasi atau akselerasi. Makanya program ini seperti yang dilakukan oleh Barclays, itu bank bisa memberikan bank besar memberikan sebuah dukungan kepada sebuah startup yang bergerak di fintech untuk dapat berkembang pada perusahaan fintech ini, sehingga juga perusahaan bank ini juga dapat juga memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengembangkan inovasi baru yang relevan pada mereka. Yang kedua yaitu adalah dana ventura khusus, pembentukan berinvestasi yang dilakukan para bank ini kepada sebuah perusahaan fintech untuk dapat menginvestasikan uang mereka pada perusahaan tersebut. Dengan begitu, para bank ini juga dapat memiliki sebuah finansial yang keuntungan dan juga mendapatkan inovasi dan ide-ide yang ada. Ketika itu adalah melakukan sebuah kemitraan strategi, di mana melakukan sebuah penggabungan atau bekerjasama untuk membentuk sebuah keunggulan yang baik bagi mereka. Dan juga ini juga membuat para bank juga dapat memiliki inovasi dan pengembangan yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah akuisisi startup. Dengan para bank ini mengakuisisi startup yang di bidang fintech, itu membuat mereka dapat mengetahui apa saja perkembangan inovasi apa aja yang ada di fintech itu tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah membahas tentang pure trend in financial technology. Pada bagian ini kita akan membahas beberapa subbab, yaitu adalah regulation supporting the fintech sector. Di sini membahas tentang bagaimana regulasi-regulasi yang terjadi pada sektor fintech itu tersebut. Dan yang kedua adalah sebab membahas tentang wearables, forex exchange, Bitcoin, and blockchain trend. Pure trend in financial technology merupakan sebuah hal dalam persaingan yang terjadi pada bank-bank yang membuat kompetitif yang sangat meningkat.
dan juga tidak lepas dari peran teknologi yang sangat gencar-gencarnya dan sangat meningkatnya, yang kemudian menghasilkan sebuah financial teknologi yang ada yang beredar pada saat ini, sehingga juga banyak orang meninggalkan layanan-layanan bank-bank yang ada. Dengan begitu, orang dapat meninggalkan bank-bank yang mungkin notabene memiliki layanan yang masih manual atau tradisional, yang tidak mengikuti sebuah perkembangan zaman yang ada, yang dimana juga sekarang juga kita dapat ketahui bahwa fintech perkembangannya sangat cukup pesat, yang membuat kaum muda yaitu milenium dan Gen Z banyak melakukan sebuah financial teknologi yang menurut mereka lebih efisien bagi mereka, lebih mudah diakses daripada bank-bank yang ada dengan melakukan peminjaman atau yang lain-lain. Pendidikan yang berpengaruh pemerintah Inggris banyak organisasi inovatif dapat mengakses data, peraturan penting lain-lain dan juga layanan. Diawali dengan kabar gembira di mana pemerintah mengumumkan dimulainya inisiatif berbagi data dan data terbuka di bidang perbankan. Pentingnya meningkatkan ini merupakan langkah penting karena berkat pengaruh pemerintah Inggris banyak organisasi dan dapat mengakses penting lainnya dapat dalam menunjukkan layanan pembayaran meskipun seluruh agak rumit dan berada di luar seluruh ini salah. Regulation supporting the fintech sector. Tahun 2015 dimulai dengan berita menarik di Inggris di mana pemerintah mengumumkan berinisiasi untuk membagi data dan inisiatif data terbuka di dunia perbankan. Dengan begitu, sebuah data yang menarik bagi para pelanggan atau beberapa hak masyarakat untuk dapat digunakan demi meningkatkan kepentingan para pelanggan mereka. Tujuannya juga untuk meningkatkan persaingan demi kepentingan konsumen. Ini adalah langkah penting karena berkat pengaruh dari pemerintah Inggris, banyak organisasi inovatif yang bisa mendapatkan akses data keuangan di masa depan. Begitu data-data yang ada gitu kan, itu dapat membuat para perbankan dan juga sektor di bagian fintech itu berinovasi untuk menciptakan sebuah layanan-layanan yang disenangi atau yang digemari oleh para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan tertarik terhadap layanan-layanan atau fitur-fitur atau teknologi yang ada yang diberikan kepada konsumen untuk dapat mempermudah konsumen dalam melakukan sebuah aktivitas yang mereka inginkan. Forex exchange, Bitcoin, and blockchain trend. Sebuah perkembangan fintech yang cukup pesat menghasilkan forex exchange, sebuah layanan yang mendapatkan sebuah keuntungan atau komisi dengan melakukan sebuah aktivitas di mana sebuah selisih antar uang lokal dengan uang lokal yang lainnya, tergantung dengan kurs yang ada, tergantung pada kurs yang
ditetapkan pada bank sentral bank mereka. Dan itu selisih itulah yang menjadi sebuah keuntungan yang dimiliki para pengguna untuk meraup keuntungan. Ada juga yaitu adalah Bitcoin. Bitcoin itu ya cukup terkenal, cukup pesat juga perkembangannya, ya cukup viral di kalangan masyarakat. Dengan menggunakan koin-koin tersebut dapat mendapatkan sebuah penghasilan yang dapat menjadikan sebuah pertumbuhan bagi konsumen atau penggunanya untuk dapat memiliki sebuah pendapatan. Dan perkembangan inilah menjadi sebuah bentuk pemerintah dalam mengantisipasi dan juga melihat juga yang terjadi pada perkembangan juga. Bitcoin ini juga diatur atau memiliki badan hukum juga, tergantung ke negara apakah melarang atau tetap menggunakannya dalam penggunaan masyarakat di negara mereka. Dan juga blockchain ini juga sebuah blockchain adalah teknologi yang mendasari Bitcoin, adalah sebuah penyimpanan data terdistribusi yang menciptakan buku besar transaksi mata uang kripto ini seperti Bitcoin itu juga. Jadi blockchain ini berguna atau digunakan dalam bentuk sebuah penyimpanan terhadap transaksi yang dilakukan pengguna terhadap koin Bitcoin ini. Oke, kesimpulan pada bab ini yaitu industri fintech telah mengalami sebuah pertumbuhan yang sangat pesat dimulai daripada 2016, sehingga mengubah cara layanan yang dimiliki oleh para perbankan tradisional yang tetap menerapkan sebuah layanan yang dimana pelanggan mendatangi sebuah bank. Jadi perkembangan fintech ini sangat-sangat pesat, menawarkan inovasi yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, namun juga menuntut bank untuk dapat beradaptasi dan berkolaborasi dengan menyediakan layanan baru untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Dan regulasi seperti petunjuk layanan pembayaran mendorong akses yang lebih mudah terhadap data perbankan yang diharapkan dapat mendorong inovasi sambil melindungi data-data konsumen terhadap penyalahgunaan yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi dengan perusahaan fintech, bank memiliki peluang yang besar untuk menciptakan sebuah solusi yang lebih holistik dan beragam yang dapat menjadi kunci untuk kemakmuran mereka di masa depan. Baiklah, selanjutnya itu pada chapter 2 kita akan membahas tentang disrupsi dan disintermediasi dalam produk dan layanan keuangan. Perlu diketahui terlebih dahulu, era disrupsi itu adalah masa di mana inovasi dan perubahan itu terjadi secara besar-besaran dan fundamental. Lalu ada disintermediasi, di mana itu adalah proses menghilangkan perantara dari suatu transaksi, rantai pasokan, atau proses pengambilan keputusan, yang artinya disintermediasi ini adalah mempersingkat suatu proses transaksi. Mengapa terjadi ledakan dalam inovasi yang disruptif? Yang pertama itu faktor penting yang berkontribusi itu adalah bahwa dalam dekade terakhir itu pentingnya generasi milenial itu semakin mengemuka, di mana perlu diketahui bahwa generasi milenial ini merupakan generasi yang memiliki kelompok yang besar dan terbiasa dengan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan finansial teknologi itu difasilitasi oleh kemajuan dramatis dalam teknologi. Perkembangan ini itu termasuk dalam layanan cloud, perangkat lunak, kecerdasan buatan atau AI, perangkat seluler, serta banyaknya aplikasi yang tersedia. Lalu faktor ketiga itu adalah ekosistem di sekitar lapangan kerja, startup, dan gaya hidup yang terkait dengannya, di mana bahwa pekerjaan startup itu lebih menggunakan teknologi untuk mengetahui kebutuhan pasar atau memenuhi kebutuhan pasar serta mengetahui preferensi dari pelanggannya.
Lalu yang terakhir itu yang membuat semua ini berhasil itu adalah ketersediaan sumber daya keuangan. Namun untuk poin terakhir ini tidak akan kita bahas sekarang. Namun faktor-faktor lain seperti preferensi milenial, perkembangan teknologi, dan gaya hidup startup itu akan kita bahas dalam bab ini. Nah, generasi milenial itu umumnya tidak memiliki rekening bank dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Mereka itu memiliki lebih sedikit rekening tabungan dan jika mereka menulis cek kertas, itu jumlahnya sangat sedikit. Namun generasi milenial itu adalah kelompok populasi terbesar di Amerika Serikat dan mereka memiliki beberapa preferensi yang signifikan. Mereka diperkirakan menyentuh ponsel mereka itu sebanyak 45 kali dalam sehari. Nah, kecenderungan mereka untuk menggunakan ponsel dan keengganan mereka untuk menggunakan cabang perbankan tradisional itu mendorong banyaknya inovasi pada finansial teknologi. Generasi milenial itu berada dalam kelompok usia 18 sampai 34 tahun pada tahun 2015 atau mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai 1997. Seperti yang dilihat pada gambar 2.1, proyeksi populasi berdasarkan generasi, di mana kelompok generasi milenial itu merupakan kelompok terbesar dari populasi Amerika Serikat dan akan terus menjadi yang terbesar untuk beberapa waktu ke depan. Mengingat jumlah mereka yang terus bertambah dan menjadi mayoritas dalam populasi Amerika Serikat secara keseluruhan, preferensi milenial itu akan mendorong penawaran produk di semua bentuk perdagangan, terutama di bidang perbankan dan layanan keuangan. Nah, karakteristik yang menentukan dari generasi milenial adalah tingkat integrasi teknologi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya memiliki konektivitas seluler sejak usia dini, tetapi kehidupan sosial mereka juga terjalin secara intens dengan perangkat-perangkat ini. Nah, generasi ini cenderung mengatakan bahwa teknologi itu membuat hidup lebih mudah dan mendekatkan keluarga dan teman-teman mereka. Seperti yang terlihat pada gambar 2.2, di mana generasi milenial melampaui generasi tua Amerika dalam penggunaan teknologi. Bisa dilihat bahwa di sana itu generasi milenial memiliki persentase penggunaan teknologi pada bidang-bidang tersebut lebih tinggi dari generasi-generasi sebelumnya. Lalu menariknya, generasi milenial itu pada umumnya lebih optimis dibandingkan generasi yang lebih tua, karena mereka lebih positif dalam memandang masa depan dan lebih puas dengan kondisi saat ini. Lalu ada 15 fakta ekonomi tentang generasi milenial. Yang pertama, generasi milenial sekarang adalah generasi terbesar dan paling beragam dalam populasi Amerika Serikat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa pada gambar 2.1 bahwa generasi milenial merupakan sekelompok generasi yang lebih besar dari generasi-generasi sebelumnya dan memiliki keanekaragaman populasi di dalam negara Amerika Serikat. Lalu yang kedua itu generasi milenial telah dibentuk oleh teknologi. Seperti yang sudah saya sebutkan juga tadi bahwa generasi milenial itu tumbuh dengan menggunakan teknologi, di mana mereka beranggapan bahwa teknologi itu lebih mudah dan lebih mendekatkan mereka kepada teman-teman atau keluarga mereka. Lalu yang ketiga, itu generasi milenial menghargai komunitas, keluarga, dan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Nah, generasi milenial ini lebih mementingkan hal-hal seperti waktu rekreasi, kontribusi pada masyarakat, anak-anak yang lebih baik, dan menemukan cara-cara baru untuk merasakan berbagai hal. Yang keempat itu generasi milenial telah berinvestasi pada sumber daya manusia lebih banyak daripada generasi sebelumnya, di mana generasi milenial itu sudah mulai mementingkan pendidikan mereka dan mulai lebih mempelajari ilmu-ilmu di perguruan tinggi. Lalu yang kelima itu ada generasi milenial yang akan melanjutkan perguruan tinggi itu lebih cenderung mempelajari ilmu sosial dan bidang terapan. Yang keenam, seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, semakin banyak mahasiswa yang mengandalkan pinjaman untuk membiayai pendidikan pasca sekolah menengah, di mana bahwa generasi milenial ini menggunakan pinjaman utang untuk mengenyam pendidikan.
Yang ketujuh itu generasi milenial lebih cenderung fokus secara eksklusif pada studi daripada menggabungkan sekolah dan pekerjaan. Artinya generasi milenial ini memisahkan antara sekolah dan pekerjaan. Mereka lebih berfokus pada sekolah daripada melakukan pekerjaan dan sekolah secara bersamaan. Melanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang ke-8 yaitu sebagai hasil dari Affordable Care Act atau ACA, generasi milenial jauh lebih mungkin untuk memiliki perlindungan asuransi kesehatan selama masa muda mereka. Nah, yang ke-9, generasi milenial akan menghadapi dampak dari memulai karir mereka selama masa penurunan yang krisis selama bertahun-tahun yang akan datang. Nah, yang ke-10, investasi pada sumber daya manusia kemungkinan besar akan memberikan hasil yang besar pula bagi generasi milenial. Dan yang ke-11, generasi milenial yang akan bekerja itu akan tinggal lebih lama di perusahaan yang baru yang mereka geluti. Lalu yang ke-12, perempuan milenial itu memiliki kesetaraan di pasar tenaga kerja dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Yang ke-13, generasi milenial cenderung menikah lebih lambat dari generasi sebelumnya. Nah, yang ke-14, generasi milenial lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi pemilik rumah dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan yang ke-15, atau yang terakhir, generasi milenial yang berpendidikan tinggi itu akan pindah ke daerah perkotaan lebih cepat daripada rekan-rekan mereka yang kurang berpendidikan. Selanjutnya yaitu generasi milenial menggunakan uang dengan cara yang berbeda. CFA Institute mengklasifikasikan penggunaan uang oleh milenial ke dalam 6 kategori berbeda. Di antaranya, yang pertama, milenial menggunakan uang sebagai jejaring sosial. Yang kedua, milenial memindahkan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Yang ketiga, milenial semakin cepat menabung dan menginvestasikan uangnya. Yang keempat, milenial adalah perbankan tanpa bank. Yang kelima, milenial berinvestasi lebih dari sekadar laba atas investasi. Dan yang terakhir, milenial tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Studi menemukan Findra bahwa 38% investor milenial telah menggunakan robo-advisor yang sisanya 4% investor yang berusia di atas 55 tahun. Selanjutnya yaitu teknologi. Perubahan teknologi telah berlangsung dengan sangat cepat selama lebih dari 50 tahun terakhir, dan dramatis peningkatan dalam kemampuan pemrosesan yang dipadukan dengan biaya yang lebih murah lah yang menjadi kunci untuk memfasilitasi perkembangan aplikasi keuangan. Dalam menilai peningkatan kapasitas pemrosesan, prinsip dasarnya adalah hukum Moore. Nah, hukum ini pertama kali didalilkan pada tahun 1965 oleh Gordon Moore, yaitu salah satu pendiri Intel, di mana hukum Moore menetapkan bahwa kapasitas pemrosesan akan berlipat ganda setiap 24 bulan, kemudian dipersingkat menjadi hanya 18 bulan saja. Selanjutnya yaitu komputasi kuantum. Salah satu jalur penelitian yang menjanjikan untuk memperluas penerapan efisiensi hukum Moore adalah komputasi kuantum yang saat ini dikembangkan oleh IBM. Nah, teknologi ini bekerja dengan cara yang secara fundamental berbeda dari komputer yang kita gunakan pada saat ini, di mana ia menggunakan proses pada tingkat subatom, qubit, yang dibuat dengan logam superkonduktor pada chip silikon yang disimpan pada suhu di bawah 0. Tidak seperti komputer saat ini yang setiap bit mewakili 1 atau 0, qubit dapat mewakili 1, 0, ataupun keduanya sekaligus. Di mana properti yang tampaknya sederhana ini bersama dengan fitur kuaritum lainnya menghasilkan kekuatan komputasi yang jauh lebih baik. Saat masih dalam tahap awal pengembangan, IBM telah menyediakan prosesor kuantum pertamanya untuk publik melalui IBM Cloud miliknya. Selanjutnya yaitu unit pemrosesan grafis. Perkembangan yang telah membantu pertumbuhan pembelajaran mesin atau ML dan analisis data besar adalah implementasi dari GPU baru yang telah dibuat yang diproduksi oleh NVIDIA, Advanced Micro Devices, dan lain-lainnya. Hal ini pertama kali digunakan dalam video game, di mana chip ini memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dari kumpulan data yang sangat besar yang sekarang sedang dikumpulkan oleh berbagai pihak.
Chip ini banyak digunakan oleh Google, Facebook, dan lainnya untuk menyisir data media sosial. Dan masih banyak produsen chip lain yang sedang mengerjakan generasi chip berikutnya yang akan mendukung pemrosesan yang lebih efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, alternatif populer telah dikembangkan yang memungkinkan pengguna menjalankan beban kerja komputasi mereka melalui internet ke pusat data yang membangun dan dikelola oleh penyedia eksternal. Dalam komputasi cloud ini, penyedia layanan dapat mengambil alih beban pemasangan dan pemeliharaan semua server, penyimpanan, basis data, dan aplikasi terkait yang diperlukan, berasal bersama dengan perangkat lunak komunikasi, konektivitas, keamanan terkait, dan pencadangan. Selanjutnya adalah manfaat komputasi cloud. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya modal dan menurunkan biaya operasional. Yang kedua yaitu kecepatan dan ketangkasan. Yang ketiga yaitu skala ekonomi. Dan yang keempat adalah masalah kapasitas hilang. Ada beberapa jenis model cloud computing bergantung pada beberapa banyak layanan yang dikelola secara off-premise di cloud, dipelihara secara lokal. Yang pertama yaitu instruktur sebagai layanan, biasanya menyediakan komputer, fitur jaringan, dan penyimpanan data. Yang kedua adalah platform sebagai layanan, menambahkan pengelolaan infrastruktur dasar seperti yang perangkat keras dan sistem operasi serta alat untuk mengembang pengujian dan penerapan. Yang ketiga adalah perangkat lunak sebagai layanan yang memberikan solusi lengkap, biasanya mencakup aplikasi pengguna akhir seperti email. Pelanggan seringkali dapat menambahkan modifikasi dan penambahan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan. Inovasi penting lainnya dalam teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan vintage adalah AI. Salah satu definisi AI yang terguna adalah proses di mana mesin belajar untuk memecahkan masalah tertentu. Perkembangan awal komputer menghasilkan mesin yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Konsep AI ini adalah membuat mesin bertindak dengan cara yang cerdas dan menggunakan proses pengambilan keputusan tingkat lanjut yang melampaui instruktur spesifik yang diberikan oleh operator manusia. Selanjutnya adalah penerapan vintage AI. AI kemungkinan besar akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan atau peran yang dihadapi pelanggan, operasional, manajemen kekayaan, dan pasar modal. Cara lain untuk memikirkan AI dan penerapannya adalah seperti dalam konsep al-humanistik, sebuah konsep yang dieksplorasi oleh Tom Gruber. Yang dalam konsep pandangannya ini, tujuan AI adalah untuk memberdayakan manusia, bukan menggantikan mereka. AI hanya alat yang digunakan dalam berkolaborasi dengan keterampilan tradisional manusia, dalam beberapa kasus membantu membuat dan hidup lebih mudah bagi manusia. Selanjutnya adalah penerapan vintage AI. AI kemungkinan besar akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan atau peran yang dihadapi pelanggan, operasional, manajemen kekayaan, dan pasar modal. Cara lain untuk memikirkan AI dan penerapannya adalah seperti dalam konsep al-humanistik, sebuah konsep yang dieksplorasi oleh Tom Gruber. Yang dalam konsep pandangannya ini, tujuan AI adalah untuk memberdayakan manusia, bukan menggantikan mereka. AI hanya alat yang digunakan dalam berkolaborasi dengan keterampilan tradisional manusia, dalam beberapa kasus membantu membuat dan hidup lebih mudah bagi manusia. Gaya hidup permulaan. Faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan vintage saat ini adalah daya tarik lingkungan startup bagi banyak generasi milenial. Gaya hidup startup bukan untuk semua orang. Jam kerja yang panjang, seringkali tugas dan peran tidak terstruktur. Gaji rendah, jam kerja panjang, prospek sukses yang tidak pasti, hal ini bukanlah nilai jual bagi pekerja generasi sebelumnya. Platform kolaborasi seperti Slack, Microsoft Teams menyediakan tempat bagi tim untuk berkomunikasi secara berkelanjutan. Mereka menggabungkan pesan obrolan bersama dengan kemampuan audio dari video. Akses langsung ini konsisten dengan apa yang diharapkan generasi milenial dalam kehidupan sosial mereka dan dapat menambah produktivitas dalam kelompok.